Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, berbahagia dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Guys, sepasang suami istri ini guys akan terus sharing-sharing kebaikan tentunya guys kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, jangan bosan-bosan ya guys. Jangan bosan ya. Apalagi ada hal-hal positif nih menyangkut rumah tangga nih, agar rumah tangga tetap utuh dan berbahagia. Ya kira-kira gitulah guys. Biasanya nih Pak Andre, Ya. di awal-awal perkawinan orang itu dimulainya beradaptasi ya gitu ya guys. Beradaptasi, kemudian penyesuaian gitu ya. Satu dengan yang lain maksudnya ya. Ya. Si suami dengan istri beradaptasi, menyesuaikan diri. Ya, biasanya itu sedikit ini ya, perlu effort ya, perlu usaha. Ya, Pak Andre. Ada niat baik ya. Ya. Ada niat baik. Ada niat baik untuk membahagiakan diri dan pasangannya di dalam rumah tangga. Ya. Jadi kadang aneh loh. Ada orang katanya menyesuaikan diri menjelang perkawinan dimulai dengan pacaran. Ada teman kita loh, dia pacarannya sampai 15 tahun dari mulai kelas 1 SMA, kadang-kadang ada yang pacaran loh. Sampai akhirnya udah 10 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun mereka pacaran. Akhirnya pada saat perkawinan cuma bertahan paling lama 5 tahun, ada yang 2 tahun, cerai loh. Aneh juga ya. Jadi katanya menyesuaikan diri dimulai pada saat pacaran. Tapi pada saat perkawinan, kenapa lebih cepat usia perkawinannya ketimbang usia pacarannya? Perkawinannya 3 tahun, cerai. Pacarannya sampai 12 tahun, 15 tahun. Aneh juga ya. Nggak jamin dong kalau gitu ya. Iya. Ternyata tidak menjamin ya Pak Andre. Jadi pacaran yang lama katanya sudah nyambung, ternyata saat perkawinan usia perkawinannya malah cepat, malah nggak nyambung ya. Malah nggak nyambung, malah berantem melulu, akhirnya berpuncak kepada perceraian. Lebih cepat usianya ketimbang dia pacaran yang sudah lama gitu. Kasihan juga ya. Jadi kalau gitu ada cara pandang yang beda kalau gitu nih ya. Cara pandang. Maksudnya cara pandang apa? Nah, jadi orang berpikir pacaran itu adalah penyesuaian awal. Rupanya enggak juga jaminan ya, bahwasanya lama pacaran perkawinannya akan lebih langgeng, akan enak komunikasinya karena sudah mengenal mereka pada saat pacaran. Tak jamin juga. Ternyata banyak yang dimulai dari pacaran, apalagi pacarannya udah kelamaan, ternyata pada saat perkawinan indahnya kurang kali ya, agak ngerti gitu. Jadi malah tapi cepat begini sekali. Pak Andre, malah ada sebaliknya. Kalau orang-orang tua kita dulu malah nggak ada pakai pacaran kali ya Pak Andre. Iya, macam ayah ibu saya tuh. Mereka satu dengan yang lain ketemunya 2 hari sebelum pernikahan. Dipertemukan 2 hari sebelum pernikahan. Tapi karena memang kedua-duanya percaya kepada orang tuanya yang menjodohkan mereka, jadi mereka kenalannya 2 hari sebelum pernikahan. Ngomong-ngomong sebentar, dah selesai. Perkenalan dianggap selesai, kata orang tuanya. Enjoy aja. Nah, pada saat pernikahan, di pelaminan, mereka baru sambil ngobrol gitu ya. Rada-rada canggung, kena
baru kenal, sudah duduk di pelaminan. Ternyata orang tua kita itu berpisahnya hanya karena kematian. Setia sekali dia dengan pasangan. Setia dan hormat, komunikasi yang baik, dia dengan suaminya, suaminya dengan dia. Luar biasa, utuh. Saling mencintai mereka. Yang memisahkan mereka hanya kematian. Hebat tuh. Andri, Ya. ternyata pertemuan ataupun perjodohan itu tidak harus melalui pacaran yang lama. Oh, ada bentuk lain ya? Ya, Ada selain pacaran bentuk lain. Selain juga dipertemukan, Dijodohkan oleh orang-orang tua-tua begitu. Zaman-zaman dulu. Bisa juga nih Pak Amri, ada mungkin option ya, kayak option. Khusus Islam. Apa namanya? Ta'aruf atau apa namanya ya? Di dalam Islam namanya ta'aruf. Ta'aruf. Ya, mungkin guys, Ada pihak lain sebagai mediator untuk mempertemukan mereka, itu maksudnya itu ya? ya mungkin teman-teman apa namanya, kawan-kawan juga Ya. mungkin sedikit banyaknya tahu kali Ya. ya Pak Amri. Di mana Ta'aruf. Ta'aruf itu adalah salah satu pilihan Pilihan. buat, di kita di umat Islam ya, Ya. khususnya Ya. di mana itu ada pihak ketiga yang Ya. mempertemukan Ya. antara si laki-laki dan si perempuan. Ya. Nah. Moga aja cocok ya. Ya. Kalau cocok dia baru ke proses lamaran. Ya. Nah, baru ditentukan tanggal pernikahan. Ya. Mudah-mudahan apakah pacaran, ta'aruf, perjodohan dilakukan orang tua, ini merupakan jalan untuk sampai ke perkawinan, kan gitu ya. Ya. Namun perkawinan itu akan utuh dan berbahagia yang menentukan mereka berdua nih, suami istri. Ada nggak niat baik suami dan istri yang baru kawin tadi akan berusaha untuk berbahagia, akan berusaha mempertahankan perkawinan utuh, kemudian ya enjoy, bahagia gitu ya sampai mereka tua. Berarti ada usaha loh. Usaha dari suami, usaha dari istri untuk bisa komunikasi yang baik, untuk bisa berbahagia bersama. Kan gitu kan? Ada juga loh waktu mereka kawin, bukan hanya istri yang tertekan dilakukan suaminya, ada juga suami yang tertekan kena tapian istri. Oh, cemburu banget istrinya, cemburu banget. Jadi dengan cemburu istri kepada suami itu membuat si suami tertekan, nggak enak gitu, malu sama teman-teman gitu. Ada teman saya gitu. Tapi kan begini Pak Amri, bukannya cemburu tandanya cinta. Iya, tandanya cemburu. sayang. Kalau cemburu biasanya itu cinta. Tapi kalau cemburu buta itu sudah memenjara pasangannya, mengekang pasangannya, dipenjara dia dalam kecemburuan pasangannya. Tapi ada tambahan butanya. Ada buta, aduh buta, cemburu buta, kacau. Jadi itu yang mengantarkan cemburu buta, salah satu yang mengantarkan percekcokan, perkelahian, bahkan berpuncak kepada perceraian. Wah, ini gawat ini. Jadi mungkin salah satu bumbu cinta mungkin ada cemburunya. Tapi kalau ada buta, cemburu buta, padam. Rumah tangga jadi padam. Hilanglah kebahagiaan dan berakhir kepada bubar perkawinan itu atau perceraian. Nah, ini jangan terjadi. Jadi mempertahankan itu mungkin lebih sulit. Nah, mereka untuk melakukan perkawinan itu kan sulit tuh. Sulit banget. Ya, mencocokkan dirinya, menyatakan ke orang tuanya, ini pilihan saya cocok dengan yang dijodohkan, ini pacar saya inilah yang saya pilih jadi istri saya atau suami saya, meminta persetujuan orang tua, mengurus perkawinan, segala macamnya, kan sulit itu. Namun yang lebih sulit dari itu adalah
mempertahankan perkawinan, membuat perkawinan berbahagia, dan yang paling sulit lagi bukan hanya berbahagia di dunia saja, tapi juga mengantarkan berbahagia mereka di akhirat. Wah, jadi berbahagia di dunia, kemudian masuk surga pula nanti. Itu lebih sulit lagi. Ternyata sulit itu hadiahnya besar loh. Kebahagiaan, kemudian ketenangan, ketentraman, sampailah dia mendapat hadiah besar selain di dunia, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman. Ada lagi yang luar biasa hadiahnya, yaitu surga. Wah, hebat banget ya. Jadi begitu. Ya, komunikasi dengan istri itu gak gampang. Istri komunikasi sama suami tidak gampang. Apalagi kedua-duanya egonya tinggi. Hanya dia saja mau didengar. Wah, suami sifatnya perintah sama istrinya. Istri harus nurut katanya. Apa kata saya selaku imam di rumah tangga, selaku pimpin rumah tangga, istri harus nurut, anak-anak harus nurut. Wah, ini terjadi pemberontakan dari istri, pemberontakan dari anak-anak, sehingga komunikasi jadi kacau, sehingga mengantarkan rumah tangga menjadi tidak bahagia kalau komunikasi sudah kacau. Nah, itu kira-kira Rahmawati. Ternyata menyesuaikan diri. Jadi si suami sama istri sama-sama menyesuaikan diri. Menyesuaikan, masing-masing punya kebiasaan. Jadi kalau ada kebiasaan buruknya pelan-pelan dihilangkan. Mau menang sendiri, dihilangkan pelan-pelan, dirubah. Yang satu lagi sifatnya memerintah, pelan-pelan dirubah. Komunikasi di rumah tangga tidak boleh sifatnya memerintah. Tapi kalau kata tolong boleh. Istriku, tolong ambilkan sepatu abang. Kan kata tolong nih, ambilkan sepatu abang, kan beda bahasanya. Jadi yang seperti itu juga membuat kenyamanan dalam berkomunikasi. Macam-macam lah. Pokoknya ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga, saling memahami satu sama lain. Iya, banyak juga loh orang yang dari sisi materi mereka kaya, kelihatan kaya. Oh, mobil mewah, rumah gede dan seperti istana mewah, pakaian mewah, semua serba mewah. Tapi berantakan rumah tangganya, hancur lebur rumah tangganya, berantakan, anak juga berantakan. Nah, jadi harta yang banyak tidak menjamin orang yang di dalam rumah itu bahagia. Jadi kebahagiaan itu memang ditentukan oleh niat baik suami dan istri tadi untuk sama tujuannya, menyamakan tujuan dulu. Menyamakan tujuan, hendak bahagia rumah tangganya. Itu dulu nih. Menyamakan persepsi, perkawinan ini adalah sakral. Sama kalau persepsi nih, perkawinan ini sakral. Ya, hanya sekali. Iya, perkawinan sakral, perkawinan ibadah. Jadi kalau ibadah kita mau diterima harus ada ikhlas. Ikhlas, karena perkawinan ibadah harus ada ikhlas melakukan ibadah, ikhlas berkomunikasi. Itu kan jadi nilai ibadah dia. Jadi kalau dia memandang perkawinan adalah sakral, kemudian perkawinan adalah ibadah, sehingga setiap ibadah harus dimulai dengan kata ikhlas. Ikhlas aku memperistri kamu, aku ikhlas bersuamikan kamu. Nah, untuk itu rumah tangga yang sakral ini kita jaga, kita bina, ya kan, agar berbahagia dan berkah dari Allah. Ini komunikasi, ya kan. Gimana, Rahmawati? Ya, itu
Ilmunya ilmu. Wah, ilmu terapan itu ya. Ilmu tingkat dewa. Ilmu terapan. Jadi memahami dulu, memahami tentang agar tujuannya sama, istri sama suami tujuannya sama, ingin bahagia. Untuk berbahagia harus ada komunikasi. Kemudian tabiat jelek dihilangkan. Tidak ada perintah-perintah. Kalau ada perintah, tolong dimulai dengan kata tolong. Kemudian hargai pasangan. Nah, kemudian seringlah makan sekali di luar, nonton, nyantai gitu, ngobrol berdua, santai, kayak gitu ya. Ya. Menciptakan suasana indah. Ada waktu buat berdua. Gitu kan. Jangan ya kan? Itu, guys. Mungkin ada pendapat lain dari kawan-kawan, silakan. Tapi harapan kami, samakan dulu persepsi dulu. Persepsi dengan istri bahwasanya rumah tangga ini adalah sakral. Kemudian rumah tangga dilakukan secara ikhlas, rumah tangga. Kemudian itu adalah ibadah. Ikhlas bersuamikan kamu, ikhlas beristrikan kamu. Kemudian lakukan ibadah bareng. Ibadah bareng. Kalau yang Islam, dia seringlah mereka membaca Al-Quran. Istrinya baca Quran, suaminya baca Quran, sekali saling bersinergi membaca Al-Quran. Kemudian baca artinya. Nah, pemahaman tentang segala sesuatunya yang dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari kitab suci yang kita baca itu, dapat banyak pemahaman, pembelajaran yang menjadi masukan untuk diterapkan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi berkah. Gitu guys. Kemudian berjemaah komunikasi gitu, berjemaah sholat berjemaah, sesekali sholat berjemaah gitu ya. Cara kamu mati. Kayaknya udah panjang nih. Wah, macam pidato udah nih. Aduh, sorry guys ya. Aduh, kelihatan macam pidato. Padahal kita mau nyantai-nyantai ngobrol nih. Maaf ya, kalau macam pidato, kali ada bakat yang mau pidato ya. Guys, tidak terasa udah panjang juga nih ya guys. Panjang ya. Kita rasa kita sambung lagi nanti ya. Oh, ada lanjutan ya? Iya. Lanjutan ya kan. Lain waktu kita lanjutkan kembali gitu ya. Dengan materi yang berbeda mungkin. Berbeda ya, tapi sifatnya menjadi masukan untuk keluarga bahagia gitu ya. Ya, bisa. Gitu ya. Ya. Demikian dulu guys. Ya, semoga bermanfaat ya guys. Ya, pertemuan kita lanjutkan lain waktu. Ya. Berbahagia selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mantap. Keren. Oke. Bermanfaat ya. Amin.